pembangkit listrik tenaga surya di Sulawesi Utara dengan anggota kelompok Hedi Takarendeang, Rifani Ratulangko, Fitriana Pendiangan, John Prasetyo Bawes, Dewi Israel, Janiska Martin, Martif Mukodompis, Eunike Tumangken, Jessica Cendisiwu, Suili Chung, dan Isabella Liatahi. Kita masuk pada latar belakang. Energi merupakan suatu hal yang sangat penting dan berperan penting dalam kehidupan manusia. Energi adalah daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan meliputi energi mekanik, panas, dan lainnya. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan energi masih banyak mengandalkan minyak bumi. Pertumbuhan penduduk adalah salah satu penyebab utama dari besarnya kebutuhan energi. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, kebutuhan energi semakin banyak. Sementara itu tidak dapat dihindarkan bahwa minyak bumi yang ada sekarang ini lama-kelamaan akan semakin langka dan mahal harganya. Selanjutnya, ketersediaan energi fosil. Cadangan sumber energi fosil di seluruh dunia terhitung sejak 2002, yaitu 40 tahun untuk minyak, 60 tahun untuk gas alam, dan 200 tahun untuk batu bara. Dengan keadaan semakin menipisnya sumber energi fosil tersebut, di dunia sekarang ini terjadi pergeseran dari penggunaan sumber energi tak terbaharui menuju sumber energi terbaharui. Di tengah terjadinya krisis sumber energi akibat berkurangnya sumber energi, pemanfaatan energi terbarukan merupakan alternatif yang harus dimulai dikembangkan untuk menanggulangi akan terjadinya kelangkaan bahan bakar fosil. Selanjutnya, energi terbarukan. Sumber energi baru dan terbarukan merupakan sumber energi yang jumlahnya bisa dikatakan tidak terbatas. Di samping jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatan energi terbarukan juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Panas bumi, energi angin, serta energi surya merupakan salah satu contoh dari energi terbarukan. Berikutnya adalah energi surya. Energi surya merupakan salah satu sumber daya yang dapat ditemukan di seluruh permukaan bumi dan merupakan salah satu sumber energi yang ramah lingkungan dan sangat menjanjikan pada masa yang akan datang karena tidak ada polusi yang dihasilkan selama proses konversi energi, dan juga sumber energinya banyak tersedia di alam. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka energi surya dapat diolah dan dimanfaatkan untuk menghasilkan energi dalam bentuk listrik atau energi termal. Energi surya merupakan salah satu sumber energi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia karena negara memiliki iklim tropis yang mempunyai potensi energi surya yang cukup besar, atau bisa dikatakan sebagian besar mengalami musim panas sehingga memiliki intensitas sinar matahari yang cukup banyak. Oleh karena itu, penerapan teknologi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS untuk memanfaatkan potensi energi surya yang tersedia merupakan solusi yang tepat. Sebagian besar wilayah Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan pasokan listrik yang maksimal. Seperti daerah terpencil, aliran listrik yang ada belum bisa mencapai seluruh rumah warga karena ketidakmampuan alat yang digunakan untuk memasok listrik ke semua rumah. Menurut data yang diperoleh pada tahun 2020, 97,6% warga Sulawesi Utara sudah merasakan aliran listrik di rumah mereka. Artinya masih ada sekitar 2,4% atau sekitar 20.000 atau 70.000 rumah warga yang belum teraliri listrik. Dari hal tersebut, maka masih diperlukan lagi tambahan pasokan listrik agar dapat menjangkau semua rumah warga. Dengan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya dapat dimungkinkan untuk menambah daya listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik yang ada. Juga tenaga surya adalah energi yang gratis dan ramah lingkungan. Untuk daerah seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe yang adalah kepulauan yang ada di perbatasan, masih banyak rumah warga yang belum teraliri listrik di sana. Dapat dikembangkan pembangkit listrik tenaga surya untuk memenuhi pasokan listrik di daerah yang masih belum tercukupi pasokan listriknya di sana. Kita masuk pada rancangan solusi. Berdasarkan permasalahan di atas, maka solusi yang dapat diambil yaitu dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya pada daerah-daerah yang belum mendapatkan pasokan listrik, seperti daerah yang ada di kepulauan, yang terpencil karena akses jalan
jalan yang masih belum memungkinkan untuk diadakan pembangkit listrik yang berasal dari pusat pembangkit listrik dengan menggunakan sambungan listrik, ataupun daerah-daerah pedesaan yang masih belum bisa juga dijangkau karena akses jalan yang belum baik, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pembangunan untuk menambah aliran listrik dari pusat ke desa tersebut. Selanjutnya diharapkan adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang merupakan salah satu pembangkit listrik yang dapat dibuat di mana saja di rumah-rumah yang belum mendapatkan pasokan aliran listrik dapat menikmatinya dengan baik. PLTS ini tidak hanya dapat dibuat di daerah terpencil, namun dapat juga dibangun di perkotaan dan menggunakan aliran listrik. Selanjutnya ada 3 sistem dalam PLTS. Yang pertama ada sistem PLTS on grid, sistem PLTS on grid, dan sistem PLTS hybrid. Sistem PLTS off grid. PLTS off grid sering disebut juga PLTS stand-alone, artinya sistem hanya disuplai oleh panel surya saja, tanpa ada pembangkit jenis lain misalnya PLTD. Sistem tipe ini hanya tergantung pada matahari seutuhnya, karena panel tidak mungkin mendapatkan sinar matahari terus-menerus, terutama malam hari. Maka sistem ini membutuhkan media penyimpanan yaitu baterai. PLTS off-grid umumnya dimaksudkan untuk melistriki daerah yang sangat terisolasi di mana sarana transportasi sangat sulit, sehingga jika membangun PLTD akan timbul kesulitan untuk membawa BBM. Sistem PLTS on-grid. PLTS dengan konfigurasi on-grid dimaksudkan untuk lokasi sudah berlistrik, dan sistem di lokasi memiliki periode operasi siang hari. Disebut on-grid karena PLTS dihubungkan pada sistem existing. Tujuan dari pembangunan PLTS adalah untuk mengurangi konsumsi BBM. PLTS tipe on-grid tidak dilengkapi baterai. Agar PLTS tidak mempengaruhi stabilitas sistem induknya, maka kapasitasnya dibatasi maksimum sebesar 20% dari beban rata-rata siang hari. Sistem PLTS hybrid. PLTS hybrid adalah PLTS yang pengoperasiannya digabungkan dengan PLTD yang sudah ada. Pada sistem ini, PLTS diharapkan berkontribusi secara maksimal untuk menyuplai beban pada siang hari, sehingga agar bagian PLTS tidak mengganggu sistem yang ada, maka PLTS harus dilengkapi dengan baterai sebagai buffer atau stabilizer. Dengan adanya baterai, PV dapat memberikan daya dan energi ke beban selama periode siang, tanpa resiko existing sistem terganggu. Penentuan kapasitas panel harus memperhitungkan kemampuan panel mengisi baterai pada saat menyuplai beban jika radiasi matahari di atas rata-rata. Sistem PLTS hybrid ini dimaksud menambah jam operasional atau pelayanan sistem yang ada dan mengurangi konsumsi bahan bakar. PLTS SHS. Berdasarkan jenis-jenis PLTS di atas, kami memilih PLTS SHS atau pembangkit listrik tenaga surya solar home system sebagai solusi. Solar home system ini merupakan salah satu aplikasi sistem PLTS untuk melistrikan desa sebagai sistem penerangan rumah secara individual dan desentralisasi dengan daya terpasang relatif kecil, yaitu sekitar 48-55 WP. Jumlah daya sebesar 50 WP per rumah tangga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penerangan, informasi seperti TV dan radio, dan komunikasi seperti radio komunikasi. Ada beberapa alasan kami memilih untuk PLTS SHS digunakan sebagai solusi, karena di daerah kepulauan di Sulawesi Utara, kondisi jalan yang ada memiliki medan pegunungan sehingga masih kurang memungkinkan untuk alat yang besar untuk menuju desa yang jauh. Alasan yang lain adalah karena kebanyakan masyarakat yang ada di pedesaan masih memiliki kondisi ekonomi yang menengah sampai bawah, sehingga dapat memungkinkan penggunaan PLTS jenis ini di daerah yang terpencil. Selain kedua hal tersebut, daerah di kepulauan dan daerah yang terjauh yang ada di Sulawesi Utara juga memenuhi faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, pola pemukiman
pemukiman antara rumah di desa cukup menyebar. Yang kedua, sulit untuk mendapatkan transportasi darat atau laut. Yang ketiga, radiasi matahari sebagai sumber energi yang mencukupi. Kita masuk pada rancangan proyek, komponen-komponen utama SHS. Yang pertama, panel surya. Panel surya terbuat dari bahan semikonduktor yang apabila disinari oleh cahaya matahari akan menghasilkan arus listrik. Selanjutnya, kabel instalasi. Kabel yang digunakan untuk instalasi pembangkit listrik tenaga surya adalah kabel khusus yang dapat mengurangi loss atau kehilangan daya pemanasan pada kabel atau kerusakan pada PLTS. Selanjutnya, baterai charge controller atau BCR. BCR adalah alat yang mengatur pengisian arus listrik dari modul surya ke baterai dan sebaliknya. Pada saat kapasitas baterai tersisa 20% sampai 30%, maka BCR akan memutuskan aliran dengan beban. Kita masuk pada inverter. Inverter adalah alat yang mengubah arus arah DC menjadi arus bolak-balik sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita masuk pada perencanaan awal. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita menetapkan luasan dari rumah. Itu dapat dilihat pada layar yang terdapat bina rumah dengan luas rumah yang akan dipakai yaitu 5 kali 7,2 meter dan ukuran atap 6 meter dikali 7,6 meter dengan sudut kemiringan 20 derajat. Dapat dilihat pada gambar bina rumah yaitu dengan keterangan sebagai berikut. A, B sama dengan kamar tidur, C sama dengan WC, D sama dengan ruang tamu, E sama dengan ruang keluarga, dan M sama dengan dapur. Berikutnya masih pada peletakan komponen dan peralatan pada PLTS. Pada gambar 7 menunjukkan peletakan rak baterai dan kotak panel. Untuk keterangan pada gambar 7 yaitu 1 untuk kotak panel dan 2 untuk rak tangki. Pada gambar sebelah kanan yaitu gambar 8 yaitu tentang peletakan panel surya. Keterangan 1 sebagai rumah dan 2 untuk panel surya. Berikutnya peletakan komponen dan peralatan PLTS pada rumah. Peletakan dan penempatan komponen serta alat PLTS dapat dilihat pada 2 gambar berikut. Yang pertama yaitu gambar 5, yaitu gambar tentang peletakan rak panel surya dengan keterangan 1 untuk M-clamp, 2 rail, 3 T-bolt, dan 4 hook. Dan untuk gambar kedua yaitu gambar 6, itu gambar menunjukkan rak baterai dengan keterangan 1 besi siku dan 2 aki magnet. Untuk posternya, solar energy, kalimat pertama adalah be the solution, not the pollution. Kalimat kedua, energy cannot be created and destroyed. It can only be changed from one form to another. Merupakan kata bijak dari Albert Einstein yang artinya adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oleh karena itu, kita perlu menjadi solusi untuk menjaga energi yang ada. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. You're from Graham, say what's up America, half of you should know me, right?